Nama saya Rachawai Purba dari kelas 11 IPS 2. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi perdagangan internasional. Nah, kalau kita berbicara mengenai perdagangan internasional, pasti ada yang kita pikirkan terlebih dahulu. Misalnya kita berpikir bahwa perdagangan internasional itu terdiri dari 2 atau lebih negara. Kita berpikir bahwa perdagangan internasional itu adanya pertukaran barang atau jasa. Perdagangan internasional itu pasti harus disepakati bersama, dan pastinya perdagangan internasional itu saling menguntungkan antar negara yang berdagang. Sebelum saya menjelaskan mengenai perdagangan internasional, yang harus kita ketahui terlebih dahulu itu adalah apa sebenarnya perdagangan internasional itu, dan mengapa suatu negara harus ikut serta dalam perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan antara dua belah pihak yang berasal dari negara-negara yang berbeda dan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Jadi, pihak yang dapat melakukan perdagangan internasional ini bisa berupa individu, perusahaan, bahkan pemerintah juga dapat melakukan perdagangan ini. Jadi, perdagangan internasional yang sederhana yang ada di kehidupan kita sehari-hari, misalnya penggunaan smartphone atau gadget. Gadget yang kita gunakan sebagai hiburan ataupun sebagai sumber informasi, itu merupakan atau menunjukkan adanya perdagangan internasional. Pastinya, gadget yang kita gunakan itu ada yang merupakan teknologi buatan negara lain, misalnya buatan negara Cina. Nah, mengapa teknologi itu bisa sampai ke Indonesia? Jadi jawabannya itu adalah karena adanya perdagangan internasional. Contoh lain yang bisa kita lihat yaitu misalnya di antara kita pasti pernah membeli barang seperti tas import, sepatu import, atau kosmetik. Pasti itu sudah menunjukkan adanya perdagangan internasional antara negara lain dengan negara Indonesia. Contoh perdagangan internasional yang dilakukan oleh Indonesia adalah Indonesia mengimpor beras dari negara Vietnam. Sedangkan Indonesia mengekspor minyak kelapa sawit ke negara Malaysia dan Singapura. Faktor pendorong perdagangan internasional yang pertama, ketersediaan sumber daya alam. Yang kedua, perbedaan faktor produksi. Yang ketiga, dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Yang keempat, memperoleh keuntungan. Yang kelima, keinginan untuk memperluas pasar. Yang keenam, keinginan untuk melakukan kerjasama dengan negara lain. Tujuan perdagangan internasional ini adalah yang pertama, memperluas wilayah perdagangan. Yang kedua, berbagi teknologi dan inovasi yang modern. Dan tujuan yang ketiga adalah meningkatkan devisa negara. Adapun manfaat dari perdagangan internasional ini adalah yang pertama, mendapatkan barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. Yang kedua, memperluas pasar sehingga meningkatkan efisiensi produksi. Yang ketiga, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Yang keempat, sebagai sumber devisa negara. Dan yang terakhir, mendorong alih teknologi. Jadi, ada 2 teori yang mendasari perdagangan internasional. Yang pertama adalah teori keunggulan mutlak, dan yang kedua adalah teori keunggulan komparatif. Yang pertama, saya jelaskan mengenai teori keunggulan mutlak. Teori ini menyatakan bahwa perdagangan internasional akan memberikan keuntungan pada barang yang paling produktif dan efisien untuk diproduksi, dibandingkan dengan harga yang ditetapkan di negara lain. Contoh dari teori keunggulan mutlak ini, misalkan ada perdagangan internasional dari 2 negara, yaitu negara A dan negara B. Kedua negara ini memproduksi buku dan pensil. Misalkan negara A dapat memproduksi 5 buku dan 1 pensil, sedangkan negara B dapat memproduksi 2 buku dan 7 pensil. Karena negara A unggul dalam memproduksi buku dan negara B unggul dalam memproduksi pensil, maka perdagangan antara negara A dan negara B akan memberikan keuntungan jika negara A menjual buku dan negara B menjual pensil. Teori keunggulan komparatif. Teori ini mengatakan meskipun suatu negara tidak memiliki keunggulan mutlak untuk memproduksi suatu barang, negara tersebut dapat melakukan perdagangan internasional pada barang yang paling produktif dan efisien untuk diproduksi. Contoh dari teori keunggulan komparatif ini, jika 2 negara melakukan perdagangan, misalnya negara A dengan negara B, memproduksi buku dan pensil.
Negara A mampu memproduksi 6 buku dan 3 pensil, sedangkan negara B mampu memproduksi 2 buku dan 2 pensil. Jadi di sini artinya negara A memproduksi 6 buku sama dengan 3 pensil. Bisa kita sederhanakan menjadi 2 buku sama dengan 1 pensil. Di negara B mampu memproduksi 2 buku sama dengan 2 pensil. Bisa disederhanakan menjadi 1 buku sama dengan 1 pensil. Jadi, misalkan 2 buku ini diproduksi negara A dan diimport ke negara B, 2 buku milik negara A tadi, negara A, jika dijual ke negara B, pasti memperoleh 2 pensil. Yang tadinya, jika 2 buku ini diproduksi dan dijual di dalam negara sendiri, hanya memperoleh 1 pensil. Jadi dapat disimpulkan, jika negara A ini menjual pensil ke negara B, maka negara A akan mendapatkan keuntungan sebesar 1 pensil. Jadi disimpulkan, meskipun negara B tidak memiliki keunggulan dalam memproduksi, dua negara ini akan saling menguntungkan jika negara A memproduksi buku dan negara B memproduksi pensil. Bentuk perdagangan internasional ada 3. Yang pertama, perdagangan bilateral adalah perdagangan yang dilakukan antara 2 negara. Yang kedua, perdagangan regional adalah perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara yang berada dalam lingkup kawasan tertentu. Misalnya ASEAN atau negara Uni Eropa. Yang ketiga, perdagangan multilateral adalah perdagangan antar negara tanpa dibatasi oleh kawasan tertentu.